Semangat pagi teman-teman sekalian. Berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kepir. Saat ini Mamang akan menyampaikan cara membuat tungku dari serbuk gergaji ya. Jadi dari serbuk gergaji kayu biasanya dari tempat penggergajian atau di tempat mebel itu menghasilkan serutan atau serbuk gergaji ya. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk membuat tungku. Sehubungan dengan ada request dari salah seorang teman bagaimana cara membuatnya dari awal ya. Nah, itu terlihat bahwa dibuatnya itu dari panci bekas ya. Panci bekas yang kapasitas 30 liter itu. Memang bolongin dengan gurinda di bagian pinggir bawahnya. Seukuran untuk memasukkan paralon ya, itu pipa paralon. Jadi ada dua potong pipa paralon dimasukkan di bawah dan di atas. Jadi nanti buat lubang udara untuk keluarnya api. Kemudian kita masukin serbuk gergaji kayu sampai penuh. Nah, ini sedang dimasukkan ya. Ini serbuk gergajinya sekarung juga nggak penuh dan karungnya ukuran kecil ya. Ini diisi setengah karung. Kemudian kita padatkan, ditekan-tekan supaya nanti lubangnya itu membentuk dan tidak roboh, tidak hancur ya. Jadi nanti api bisa keluar dari lubang tersebut. Nah, ini untuk cetakannya ya. Jadi untuk cetakannya menggunakan pipa paralon ya. Nah, ini dipadatkan, bisa ditekan-tekan dengan tangan. Kemudian setelah menurun ke bawah kita tambahkan lagi serbuk gergaji kayunya sampai penuh ya. Tapi jangan terlalu penuh juga, karena nanti asapnya akan terlalu mengepul, sangat kuat sekali ya kalau terlalu penuh. Nah, karena belum dipadatkan kita penuhkan saja dulu. Nanti setelah dipadatkan dengan tangan akan kembali turun ke bawah sampai di bawah batas leher panci bekas tersebut ya. Nah, ini sudah ditambahkan dengan serbuk gergaji. Kemudian kita padatkan lagi. Nah, dengan tangan saja. Tapi karena dengan tangan kurang cukup kuat, kemudian kita injak saja. Jangan lupa gunakan alas kaki ya, boleh sepatu atau sendal supaya merata tekanannya. Nah, ini diinjak-injak supaya kuat dan tidak mudah roboh nanti lubangnya. Nah, ini sekelilingnya nampak sudah turun dari bibir atas panci bekas tersebut ya. Nah, setelah dipadatkan kita kemudian cabut paralonnya ya. Pipa paralon cetakannya itu kita cabut. Yang bagian atasnya dulu, kemudian yang bagian bawah. Nah, ini akan membentuk lubang untuk masuk dan keluar api, menyembur ke atas nantinya. Kemudian kita letakkan di atasnya dengan besi ya. Kita letakkan dengan besi, boleh besi holo atau besi bulatan juga bisa. Yang penting kuat. Nah, ini untuk alas untuk menempatkan dandang, langseng atau panci untuk memasak ya. Nah, ini contoh memang akan memasak air ya. Nah, sebelum kita masukin panci, kita harus memastikan menyala dulu apinya ya. Jadi setelah api menyala baru kita letakkan panci yang berisi air ya. Nah, ini hanya membutuhkan satu potong kayu saja. Jadi untuk menyalakannya itu hanya membutuhkan satu potong kayu atau bambu ya, yang ukuran kecil dan kering. Kemudian kita nyalakan. Menyalakannya bisa saja dengan menggunakan kertas bekas. Nah, ini contoh memang menggunakan kertas dari bekas dus ya. Kertas dus bekas ini kita gunakan untuk menyalakan bambunya tersebut. Nah, kalau mau cepat teman-teman, kalau mau lebih cepat nyalanya, bisa menggunakan minyak tanah atau bensin ya. Ujung dari kayunya itu dicelup saja ke minyak tanah atau ke bensin, kemudian dibakar dan nanti cepat menyalanya. Tidak seperti dengan kertas ini. Kalau dengan kertas agak lama nyalanya. Nah, ini hanya 2 potong saja, ukuran 1 jengkal. Kertas bekas dus juga bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menyalakan apinya. Nah, sebelum menyala tentu tidak akan keluar apinya dulu.
tetapi akan keluar asap mengepul nanti. Nah, kalau sudah timbul api dari kayu bakar tersebut, maka panasnya akan masuk ke lubang yang tadi kita buat itu dan menyembur ke atas. Sebelum serbuk gergajinya itu panas dan menyala, maka yang keluar tidak akan dulu api, tetapi akan menyemburkan dulu asap. Karena serbuk gergaji atau apapun kayu bakar juga ketika dibakar yang pertama keluar itu pasti akan keluar asap dulu. Kecuali kalau sudah panas dan menyala, barulah asapnya akan mulai menghilang dan timbullah api ya. Nah, ini sudah mulai menyala kertasnya yang dibakar. Nanti kalau sudah menyala baru akan kelihatan keluar asap mengepul ya. Nah, biar tidak gagal paham teman-teman, cara membuatnya itu sebaiknya disaksikan dari awal sampai akhir. Jangan di skip dan dipotong-potong, biar lebih jelas, lengkap, dan langsung paham bagaimana nanti teman-teman bisa membuatnya ya. Kemudian panci bekasnya itu untuk membuat tungku bisa saja teman-teman menggunakan bahan lain, misalkan kaleng yang bekas cat ya, bekas cat yang galon 25 kilo. Nah, itu juga bisa digunakan ya, dibolongi saja di bagian pinggir bawahnya. Atau menggunakan langseng bekas juga bisa ya. Semakin besar berarti akan semakin lama nyalanya dan bisa mendidihkan air dalam jumlah banyak. Nah, ini contohnya memang menggunakan panci bekas yang kapasitas 25 liter, bisa mendidihkan air sekali naik itu 25 liter ya. Nah, satu proses ini sebetulnya ini serbuk gergaji yang setengah karung ini bisa mendidihkan air sampai 50 liter. Jadi ketika yang 25 liter pertama ini sudah mendidih, kita tambahkan lagi, diganti dengan air yang baru 25 liter, itu bisa matang kedua-duanya. Atau bisa saja menggunakan panci yang kapasitas 50 liter sekaligus bisa itu sampai mendidih ya. Nah, teman-teman bisa melihat karena api di kayu bakar itu sudah menyala, maka panasnya akan masuk ke lubang yang kita buat tadi dan mulai mengepul ke atas ya. Nah, nanti kalau serbuk gergajinya itu di lubang itu sudah menyala, maka asapnya akan menghilang dan keluarlah api. Sekarang coba kita saksikan saja apakah benar akan keluar api ya dari lubang yang kita buat tadi itu. Ini semakin kuat mengepul asapnya yang keluar dari lubang serbuk gergaji itu yang di tengah. Sambil menunggu api keluar, sekarang Mamang akan mencoba mengambil dulu airnya untuk dimasak ya. Nah, ini di panci juga sudah ada sebetulnya 5 liter ya, tapi akan Mamang penuhi, ditambah lagi menjadi 25 liter ya, sampai full, sampai penuh. Nah, airnya ini akan Mamang pergunakan untuk menyeduh susu bubuk ya, susu bubuk untuk cempe atau anak kambing. Nah, susu bubuknya itu sebanyak 2 kg diseduh dengan air 20 liter ya, itu untuk menyusui yang nanti siang. Jadi dimasaknya sekarang pagi-pagi airnya supaya ketika sudah mendidih bisa diseduhkan, dan siangnya sudah hangat-hangat bisa diberikan ke cempe. Nah, ini kita lihat asap sudah mulai mengecil ya. Asapnya sudah mulai mengecil, tandanya panasnya sudah mulai keluar ya. Nah, itu panasnya sudah keluar apinya. Nah, sekarang karena apinya sudah keluar besar, selanjutnya kita tinggal meletakkan panci berisi air ya. Nah, kalau sudah keluar api menyembur kuat seperti ini, bisa saja kita mengeluarkan kayu bakarnya karena sudah menyala ya serbuk gergajinya. Nah, lambat laun serbuk gergaji mulai dari tengah akan menyebar terus ya, sampai serbuk gergaji itu terbakar semua. Dan kalau sudah terbakar semuanya, nanti baru akan roboh ya, serbuk gergaji itu menjadi abu. Nah, sekarang kita letakkan pancinya, kemudian diisi air ya. Ini akan memang isi air 20-25 liter nih sampai penuh ya. Tapi kalau teman-teman mau sangat cepat sekali misalkan masaknya, teman-teman juga bisa membantu dengan kayu bakar, tetapi tidak sangat banyak.
Contohnya ini memang untuk mendidihkan air antara waktu 15 sampai 30 menit, 25 liter itu hanya membutuhkan 3 potong kayu bakar saja yang ukuran 2 jengkal ya. Jadi sangat irit sekali. Jadi hanya untuk membantu saja, untuk mempercepat. Sebetulnya kalau sudah menyala seperti ini tanpa tambahan kayu bakar pun bisa memasak air ya, bisa nyala terus dan konstan apinya itu. Kalau mau diperbesar kita tinggal tambahkan saja kayu bakar, cukup 1 biji. Kalau misalkan kita mau santai ya sudah, ditinggalkan saja seperti ini, nanti pasti akan masak juga. Nah ini kelihatan tuh kan sudah menyala di dalam, jadi akan merambat nyalanya itu, apinya itu ke serbuk gergaji yang mulai lapisan yang dekat dengan lubang mulai ke dalam merambat terus, dan itu akan berjalan seharian ya. Jadi kalau masak pagi sekitar jam 7 misalkan sekarang, nah ini bisa menyala sampai sore hari bahkan ya, sekitar jam 2-an, jam 2 siang sampai jam 3 sore itu masih terus mengeluarkan panas ya. Jadi seperti halnya dengan briket lagi, itu kan briket itu dari bahan kayu bakar, arangnya itu yang dipadatkan, atau dari arang batok kelapa yang dipadatkan. Nah kalau sudah dipadatkan itu akan lama nyalanya. Nah ini juga persis sama, jadi serbuk gergaji yang dipadatkan seperti ini dibakar di bagian tengahnya, dia akan terus menyala dan mengeluarkan panas sangat kuat dalam waktu sangat lama ya, karena dipadatkan. Jadi kuncinya teman-teman harus memadatkannya ya. Pada saat pencetakan itu sambil dipadatkan, diinjak-injak supaya lubangnya tidak mudah roboh. Kemudian si apinya juga bertahan sangat lama. Jadi kalau misalkan keluar nyala apinya kecil sekali juga tidak masalah, karena panasnya sudah sangat kuat dalam bara api tersebut ya, di dalam serbuk gergaji itu. Nah ini contoh kalau misalkan memang mau mempercepat, masukin saja kayu bakar, cukup 1 biji saja, dan memang tidak membutuhkan banyak. Untuk memasak 100 liter saja misalkan hanya membutuhkan 1-3 batang kayu saja yang kering untuk membantu nyala apinya. Jadi kalau mau sangat cepat dibantu saja dengan kayu bakar, kalau mau santai ya sudah saja. Kalau sudah menyala seperti ini tidak ditambahkan kayu bakar pun sebetulnya tidak apa-apa, karena dari serbuk gergaji itu sudah keluar panas yang sangat kuat ya, naik ke atas. Nah, kita lihat ini dari penampakan lubangnya itu kuat ya, tidak mudah roboh karena dipadatkan. Jadi teman-teman sekali lagi harus memadatkannya dengan bagus ya, diinjak-injak saja, jangan cuma dengan tangan. Jadi tangan itu hanya untuk merapihkan pemadatan pertama, selanjutnya diinjak-injak dengan kaki. Kemudian untuk pipanya juga boleh menggunakan pipa paralon yang paralon biasa, plastik, atau kalau mau lebih kuat lagi bisa saja dengan menggunakan pipa yang dari besi ya. Ini masih terlihat menyala supaya sangat cepat. Memang coba bantu dengan kayu bakar, dan ini belum habis ya, 1 batang kayu bakar ini belum habis, sudah nyala kuat, memang cabut lagi, nyala kuat, cabut lagi. Nah ini sudah mau habis nih kayu bakarnya. Kita lihat coba nanti setelah habis kayu bakarnya yang potongan pertama ya, ini potongan kayu bakar yang pertama, atau bambu ya, ini menggunakan bambu. Apalagi kalau dengan kayu bakar bisa sangat lama, bisa lebih irit ya. Kalau bambu itu kan cepat habisnya kalau dibakar. Nah kalau dengan kayu itu ya lebih lama nyalanya itu. Jadi antara 1-3 batang bisa memasak air sebanyak 100 liter sampai mendidih ya. Serbuk gergajinya antara setengah karung sampai 1 karung. Ini yang memasukkan setengah karung sebetulnya bisa masak sampai 100 liter sebetulnya, jika menggunakan panci langsung yang full yang 100 liter. Cuman ini yang kapasitas 25 liter ya, bisa 2-4 kali naik. Nah, ini kayu bakar bambunya
sudah mau habis yang potongan pertama. Selanjutnya nanti kita lihat apakah akan menyala, tetap menyala setelah habis kayu bakar bambunya tersebut ya. Nah ini tentu saja nanti buat teman-teman, khususnya yang buat teman yang sudah request minta dibuatkan tutorialnya, hanya tidak memperlihatkan menggurindanya. Gampang lah memotong, bisa menggunakan gurinda atau dengan gunting juga bisa, gunting seng ya, untuk melubanginya itu sesuai seukuran pipa yang mau dimasukkan ya. Nah ini kayu bakar bambunya sudah habis yang potongan pertama. Kalau dengan kayu bakar dari kayu kering, bukan bambu, mungkin lebih lama lagi nyalanya ya, tidak akan cepat habis seperti ini. Nah ini sudah tidak menyala lagi bambunya karena sudah habis. Nah, kita lihat sekarang apakah apinya masih menyala. Nah itu ada serpihan serbuk gergaji yang jatuh ke bawah. Tidak apa-apa karena nanti akan jadi abu ya, dan bolongnya itu, lubangnya masih tetap dipertahankan. Nanti kalau teman-teman mendapatkan abu yang turun banyak dan menutupi lubang itu, harus diambil keluar ya, harus dibuatkan lubang lagi. Nah ini nampak api masih tetap menyala walaupun kayu bakarnya sudah habis. Kenapa? Karena serbuk gergajinya itu banyak kan di sekelilingnya. Jadi selama ada serbuk gergaji yang belum jadi arang, belum jadi abu, api tetap masih bisa menyembur keluar, dan justru semakin lama akan semakin besar karena arang baraknya semakin banyak dan kayu bakar atau serbuk gergajinya semakin sedikit. Berarti api yang menyembur akan semakin keluar, semakin kuat ya. Ini nampak tidak ada api di bawah ya. Di bawah nampak tidak ada api, tetapi ke atas masih tetap menyembur keluar api, karena api itu keluar dari serbuk gergaji yang di dalam itu dan masuknya itu ke lubang ya. Air sudah mulai mengepul panas. Ini baru sekitar 17 menit ya. Nah ini 17 menit air sudah mulai mengepul. 17 menit itu dari awal ini ya, dari mulai tadi memasukin serbuk gergajinya. Sebetulnya kalau proses mulai dari keluar api itu hanya 15 menit sudah mendidih airnya. Kita coba lihat sampai akhir apakah benar airnya bisa sampai mendidih ya. Nah ini memang menggunakan sampai akhir itu hanya 2 potong kayu bakar bambu ya. Nah lihat airnya apinya semakin besar karena serbuk gergaji yang di atasnya itu sudah mulai terbakar juga. Jadi semakin banyak serbuk gergaji yang terbakar, maka panas akan semakin kuat yang naik ke atas dan air akan semakin cepat mendidih ya. Nah ini proses sudah 18 menit ya. Kalau dengan menggunakan gas LPG memang setiap hari sebelum ini menggunakan dengan gas LPG itu matangnya itu bisa sampai 1 jam lebih ya untuk mendidihkan air 20 liter itu. Nah ini nampak sudah mendidih ya pada menit ke 19. Jadi di menit ke 19 dengan bantuan 2 potong kayu bakar bambu saja yang ukuran 2 jengkalan itu bisa mendidihkan air sampai 20 liter ya. Kalau full ini 25 fullnya ya. Diisi 20 saja karena takut terlalu meluber. Nah ini apinya semakin menguat. Di menit ke 19 totalnya 20 lah, dihitung 20 menit. Jadi dengan serbuk gergaji sebanyak setengah karung dan bantuan 2 potong kayu bakar bambu sebanyak 2 potong, itu bisa mendidihkan air 20 liter selama 20 menit. Kalau airnya ini diisi 50 liter bisa mendidihkan air sekitar 30 menit ya. Kalau diisi air 100 liter ini bisa mendidihkan air dalam waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah demikianlah teman-teman, bagaimana, mudah sekali bukan? Semoga
konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.